Saya tuh ya demi Allah tak wallahi dah, demi Allah dek heran dah akan kabupaten mesti berpuasa. Karunya saya tak kabupaten. Karunya saya tak kabupaten. Karunya saya tak kabupaten. Istighfar. 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 Cuma salah kepala dia itu saya karunya kan. Mendaftar, kemudian kami berikan yang di mitra ini hanya sebagai pelaksana saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cikal Pedia. Waalaikumsalam. Hari ini kantor Cikal Pedia kedatangan tamu, ada Bapak Iwan Mabruri. 1-2 jam yang lalu ada viral sebuah video bahwa Pak Iwan ini sedang meluapkan unek-uneknya di hadapan Pak Bupati Kuningan. Cuma kita belum tahu ini video ini sebenarnya inti permasalahannya apa. Mungkin kita bisa dalami langsung nih kepada narasumber yang bersangkutan langsung. Mangga Pak Iwan bisa diperkenalkan diri sekaligus menceritakan sebenarnya tadi kejadian ada apa sih Pak Iwan? Ya, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Mabruri sebagai ketua ataupun korlap Sadis yang dulu dikenal oleh orang sebagai sahabat Yantutu Sajati, tapi untuk saat ini berubah menjadi Sadurur Indonesia 1. Apa yang disampaikan oleh kawan saya dari Cikalpedia tentang kejadian yang terjadi tadi di IKN ya. Kalau saya menyebutnya IKN, kalau rekan-rekan menyebut ada Setda KIC atau ya, antara saya dengan personal Pak Bupati dan juga pemerintah daerah terkait dan perihal tentang masalah PDAU. Kenapa saya mengungkit, kenapa saya merasa tersinggung dengan urusan masalah PDAU? Punten kepada rekan-rekan Cikalpedia dan juga kepada masyarakat. Dari dulu, sebelum dan sesudah, saya pernah menyampaikan kepada beliau, Pak, ini saya memberikan saran, kalau bisa PDAU tolong deh dipertimbangkan jika pun ingin diteruskan. Jikapun dipaksakan untuk diteruskan, kalau bisa harus ada kolaborasi dengan Disporapar. Karena menurut saya, pada kenyataannya PDAU itu kenapa sih selalu menghasilkan defisit dan juga terjadi kekisruhan internal ya, internal dengan bahasa karena tidak majunya kondisi perusahaan lah, tidak majunya kondisi pariwisata lah dan sebagainya. Ini menurut informasi ya, bukan rumor yang saya dapat, informasi juga baik informasi dari rekan-rekan PDAU juga rekan-rekan di luar PDAU. Nah, setelah tadi saya ke kantor Setda, saya melihat ada pelantikan PDAU. Saya ngomel-ngomel dan saya sedikit ya rada gimana ya, mengungkapkan emosional dengan menyampaikan PDAU perusahaan daerah merugikan negara. Karena ini kenyataan. Jadi mohon dimaaf kepada rekan-rekan Cikalpedia juga kepada rekan-rekan masyarakat. Kenapa saya harus melakukan itu? Bagi saya pribadi satu ungkapan yang memang perlu harus saya sampaikan secara jujur. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kalau memang PDAU sampai saat ini apa sih yang dihasilkan oleh PDAU? Selalu rugi dan rugi sampai sekarang pun ditinggalkannya oleh siapa? Bu Heni ya. Bu Heni pun menyisakan utang. Kan aneh bagi saya. Kenapa PDAU perusahaan daerah aneka usaha yang notabene milik pemerintah daerah sekelas perusahaan daerah saja meninggalkan hutang? Indikator terjadinya hutang itu kenapa? Yang ini yang tidak pernah terungkap secara jujur oleh pegawai ataupun manajemen PDAU kepada masyarakat, kepada publik. Ya mungkin kalau ke level bupati, wakil bupati atau sekda mungkin ada penyampaian lah, ada penyampaian indikator ruginya seperti ini. Tapi kenapa tidak disampaikan juga ke publik? Apa sih indikator kerugian dari perusahaan daerah aneka usaha ini? Apa? Transparansi. Ya harusnya kan ada transparansi. Biar semuanya masyarakat juga yang memiliki hak kewenangan sebagai kontrol sosial juga sebagai pendana paling besar
karena kebetulan bupati itu hanya kuasa pemilik modal. Sebetulnya kalau kita flashback ke urusan masalah eh, hak pemodal, itu haknya masyarakat. Kan jangan sampai ke bupati dan juga ke sekda ataupun ke wakil bupati menyampaikan apa adanya, tapi ke masyarakat tidak pernah dipublish kekurangan PDAU seperti apa. Saya pun mengkritisi dengan segala kekurangan saya. Mohon maaf, dengan segala kekurangan saya. Karena kekurangan saya, ya mungkin ada hak saya untuk memberikan kontrol sosial kepada PDAU yang selalu rugi dan selalu rugi. Seperti itu, Abang dari Cikalpedia untuk sementara itu. Oke. Jadi ke emosi atau ungkapan yang disampaikan ke bupati tadi berarti fokusnya ke PDAU ya. Pak Iwan sendiri tahu ada awal rekrutmen untuk penjaringan calon direktur PDAU. Kenapa Pak Iwan nggak sekalian ikut untuk melakukan pembenahan langsung dari dalam gitu? Baik. Saya tahu tentang rekrutmen untuk masalah calon direktur PDAU, saya tahu. Dan saya pun pernah diinformasikan juga pernah ada beberapa orang yang memang tidak punya kapasitas untuk menawarkan. Tapi dia menyampaikan, bagaimana Cena kalau Anda sebagai ketua Sadis yang dulu memang militansi terhadap Dian Tuti untuk jadi direktur PDAU. Saya menyampaikan ketidakminatan saya ke PDAU. Karena saya komitmen dengan diri, kalau dulu saya pernah menyampaikan ke calon dan juga setelah jadi, sebelum dan sesudah, agar PDAU itu tolong dipertimbangkan kalau bisa dibubarkan, jikapun diteruskan harus ada kolaborasi antara PDAU dengan pihak Disporapar. Seperti itu. Saya tahu soal rekrutmen, saya tahu. Cuman karena saya memang secara pribadi bukan sok munafik ya. Saya kurang tertarik kalau untuk PDAU. Terkecuali kalau untuk PDAM saya tertarik kalau PDAM gitu. Baik. Iya. Berarti Pak Iwan tetap akan menjadi sisi untuk mengkritisi ya dari sisi luar. Cuma yang unik ini pemirsa, kita perhatikan tadi Pak Iwan selalu menyampaikan bahwa dia adalah Dian Tuti, relawan Dian Tuti. Artinya untuk sebagai tim sukses waktu pilkada kan sudah selesai nih Pak Iwan. Betul. Sekarang yang ada adalah Bupati, Pak Dian, wakilnya Bu Tuti. Artinya relawan sudah beres tugasnya. Betul. Ini apakah karena memang, mohon maaf tanda kutip saya bertanya, nggak apa-apa. Apakah karena memang kue belum terbagi atau seperti apa Pak Iwan? Baik. Terima kasih Abang Cikalpedia. Justru saya senang dengan abang ini yang selalu bertanya apa adanya. Karena saya tuh resep dengan orang-orang yang memang apa adanya. Dan saya insya Allah tidak tersinggung. Dan kemarin pun ada seorang pejabat yang menyampaikan ke saya, kalau Iwan Ma'ruf seperti sok paling pejuang. Bagi saya tidak tersinggung. Tapi saya tidak pernah mendeklarasikan bahwa saya ini paling pejuang. Tidak pernah. Mungkin itu hanya salah satu pemikirannya saja. Tidak ada masalah. Dan juga bagi saya itu bukan, sementara saya mengkritisi orang lain bisa, orang lain mengkritik saya, tersinggung, jangan seperti itu. Tetap apapun itu kritiknya, apapun itu sarannya, tetap akan saya terima. Kembali kepada pertanyaan tentang masalah kenapa saya terjadi polemik kisruh antara pribadi saya dengan Pak Bupati tadi. Satu sisi saya terangkan kembali, saya menyoal tentang PDAU yang dulu pernah digadang-gadang, yang dulu pernah saya sampaikan kepada Pak Bupati sebelum jadi dan sesudah jadi, agar dipertimbangkan tentang PDAU yang selalu rugi dan rugi. Karena saya kasihan dengan siapa? Kasihan dengan masyarakat. Sumpah demi Allah. Yang satu itu. Yang kedua, saya kasihan dengan pemerintah daerah yang harus menanggung malu. Masyarakat harus menanggung beban, pemerintah daerah harus menanggung malu. Coba bayangkan antara beban dengan malu, jika dikolaborasikan hasilnya apa? Negatif. Seperti itu. Nah, berbicara masalah kue. Tapi di podcast ini mungkin jika pun ada penyampaian saya yang ada agak sedikit terbatas, mohon maaf. Karena kan nanti ada fase kedua. Ini saya yakinkan kepada abang yang dari Cikalpedia, ada fase kedua. Ini mungkin baru fase pertama. Jadi fase pertama
sedikit rada cooling down lah, Ya. sedikit ada kalem-kalem, gitu. Tipis-tipis, gitu. Sedikit ada tipis-tipis. Ya. Nah, berbicara masalah kue, ya itu yang disampaikan oleh umumnya masyarakat ya, terutama rekan-rekan di praktisi praktisi orang-orang yang memang di media sosial ataupun yang memang orang-orang media yang menyampaikan kalau pemberian itu disebutnya sepertinya kue gitu ya. Ya bagi saya pribadi, kalau masalah kue, alhamdulillah saya khususnya ya untuk Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Dian Rahmat Yanwar, alhamdulillah ya tidak lupa lah. Terlepas besar kecilnya tidak lupa. Tapi untuk Bapak Dian ya, untuk Bapak Dian tidak lupa. Malah saya berterima kasih. Dan mudah-mudahan dan semoga tahun 2025 kemarin saya mendapatkan kuehtarnya separapat atau sekarang mah jangan seperti itu. Berana-enak ini berhayal. Nah itu jawaban saya ya, jawaban saya yang seadanya. Iya. Saya tidak munafiki masalah kue, saya tidak munafiki. Tapi untuk Bapak Dian ya, Berarti Ibu Tuti belum. Belum, Ibu Tuti belum. Oh. Justru nanti. Tapi kenapa marahnya ke Pak Dian tadi? Apa tuh? Tadi kenapa marahnya ke Pak Dian? Baik. Kenapa saya marah ke Pak Dian? Bukan saya marah ke Pak Dian. Tapi saya marah ke keadaan. Karena perasaan saya dulu saya itu saking, silakanlah Pak Dian dan konco-konconya atau kroninya atau siapapun masyarakat Kabupaten Kuningan juga pemerintah dari Kabupaten Kuningan mau mengkategorikan saya ini benar-benar sayang atau tidak, silahkan. Kenapa saya terjadi gaduh dengan beliau? Karena saat pembicaraan PDAU dulu saya sering berkomunikasinya dengan beliau. Ya. Pak, tolong begini tentang PDAU begini. Karena tadi yang saya sebutkan tadi, karena saking saya hormat terhadap keadaan masyarakat yang selalu menanggung beban. Hormat juga kepada pemerintah daerah. Maksud saya itu kenapa sih PDAU selalu rugi dan rugi? Itu saja yang saya ini. Dan kebetulan sekali karena tentang PDAU saya sering berinteraksinya dengan beliau Pak Bupati yang dulu calonnya, yang sekarang jadi bupati, tentang masa PDAU. Akhirnya saya sedikit melampiaskan ke beliau. Ya. Kenapa sih Bapak dihormati oleh saya? Kenapa Bapak tidak bisa menghormati saya? Jangan sampai bukan saya karena gila hormat, bukan. Toh kita sama-sama manusia, yang semuanya juga titipan. Apakah alangkah baiknya kalau kita sama-sama saling menghormati? Seperti itu. Oke. Itu tadi sedikit tanggapan dari Pak Iwan. Meskipun beliau tidak mengungkapkan semua sebenarnya. Tapi curahan hati tadi itu masih batas wajar ya Pak Iwan ya. Terhadap Pak Bupati, meskipun ya kelihatannya kayak tegang banget tadi itu. Cuma gini, untuk PDAU sendiri saya belum ini menyerap informasi bahwa apa yang bisa Pak Iwan berikan kontribusi sendiri, ide gagasan untuk PDAU ini agar lebih baik dan lebih lebih maju. Artinya apa yang disampaikan Pak Iwan tadi kan kebanyakan kerugian yang ada. Nah, kalau Pak Iwan sendiri yang jadi direktur PDAU, apa yang akan dilakukan Pak Iwan? Itu kan sebuah ide gagasan besar yang Pak Iwan punya, bisa diterapkan ke PDAU saat ini. Apa Pak Iwan? Berbicara masalah kontribusi, tapi saya sedikit menerangkan sedikit tentang masalah. Saya sebetulnya bukan tegang, tapi karena terbawa emosi, bukan kesal ke seseorang, cuma kesal ke keadaan. Ya. Berbicara masalah kontribusi tentang masalah PDAU seharusnya seperti apa? Kalau untuk saya pribadi, memang saya menyarankan jikapun PDAU bisa, lebih baik dibubarkan. Andaikan dipaksakan, harus ada kolaborasi antara PDAU dengan Disporapar. Yang ketiganya, jangan sampai melakukan jangan sampai anggaran APBD terserap untuk PDAU dengan angka sekian-sekian. Sampai saat ini pun PDAU kan masih menyelesaikan hutang.
Ini kolaborasi yang dimaksud seperti apa sih Pak Iwan? Nah, Tadi terima hanya kasih. batasan kolaborasi dengan Dispora Par. Mm-mm. Dispora Par sendiri nggak bisa apa-apa kan saat ini gitu Betul. loh. Untuk melakukan promosi wisata dan lain Mm. sebagainya. Mm. Gimana Pak Nah, Iwan? kalau saya sebetulnya kalau di Sporapar bisa saja melakukan itu jika pun diberikan mandat oleh Bupati untuk mengelola sepenuhnya tentang tempat wisata. Karena terhambat dan terhalang oleh haknya dari PDAU yang memang sebagai pengelola wisata yang sudah ditentukan atau eh, ditentukan oleh bupati dan juga oleh aturan pemerintah daerah. Jadi mungkin di Sporapar sendiri merasa terhambat dengan itu, ya terhambat dengan itu. Contoh salah satu situ Cicerem ya yang dikelola oleh PDAU. Ya, makanya saya juga bertanya untuk apa ada dinas pariwisata di situ. Nah, kenapa saya berbicara mengharuskan bekerja sama dengan dinas pariwisata? Kan PDAU ada pekerjaan yang memang mengurus tempat wisata. Alangkah baiknya kalau pekerjaan itu dikolaborasikan dengan dinas pariwisata. Biar sama-sama saling simbiosis mutualisme seperti itu. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan masyarakat. Dan ada juga PDAU itu bekerja dalam urusan masalah UMKM. Nanti bisa bekerja sama dengan Diskopdag Perin. Seperti itulah contohnya. Itu maksud saya. Kalau tadi fokus wisata mungkin PDAU harus ganti nama ya. Betul. Perusahaan daerah aneka wisata nantinya. Betul, betul. Ini kan aneka Iya, usaha. betul, betul. Jadi gitu, Bang. Betul, betul. Ya. Ya, jadi klarifikasi ke masyarakatnya seperti apa Pak Iwan? Bisa disampaikan bahwa tadi itu sebenarnya unek-unek yang disampaikan itu tetap ingin menjaga marwah Pak Bupati berarti ya sebenarnya ya. Ya. Unek-uneknya bisa disampaikan. Baik. Terima kasih Bang Cikalpedia. Kepada masyarakat Kabupaten Kuningan dimanapun Anda berada, mohon maaf jika tadi saya Iwan Mabruri terjadi sedikit kegaduhan dengan Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar. Itu bukan urusan masalah personal ya, tapi urusan masalah tentang masalah PDAU yang menurut saya itu skalanya skala umum. Karena dulu sebelum dan sesudah saya sering menyampaikan beberapa poin tentang PDAU ke beliau agar dipertimbangkan jika PDAU mau diteruskan. Karena saya melihat dari sisi negatif, kenapa sih PDAU selalu rugi? Padahal PDAU merupakan perusahaan daerah milik pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, otomatis milik kita bersama sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan. Itu. Terus yang kedua, sedikit saya singgung, memang juga ada satu sisi tentang masalah surat audiensi yang saya disampaikan ke beliau, tapi belum sampai saat ini belum ada jawaban pasti. Makanya tadi saya bilang ke Abang Cikalpedia, untuk sesi yang sekarang ini mungkin podcast saya tidak akan terlalu vulgar. Nanti insya Allah ada, semoga kita semuanya panjang umur. Nanti ada sesi kedua dan mudah-mudahan ada sesi final, yaitu di sesi ketiga. Mudah-mudahan akan lebih serem lagi dan akan lebih sadis lagi. Lebih sadis ya. Karena namanya sadis ini. Sadis singkatan apa tadi? Sahabat Dian Tuti Sajati sewaktu pilkada. Tapi setelahnya alhamdulillah beliau berdua menang. Kita menjadi Ormas Sadulur Indonesia 1. Siapapun yang menjadi warga negara Indonesia boleh kita bersilaturahim dengan Sadi. Sekretariatnya di mana ini? Sekretariatnya untuk sementara masih di RT 003 RW 003 nomor 4849 Gang Muhammad Mabruri Awirarangan Kuningan. Sementara masih di situ. Sementara. Baik pemirsa Sobat Cikal, mungkin video kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas waktunya bisa menyimak video ini. Semoga penjelasan dari Pak Iwan Mabruri selaku Ketua Sadis bisa memberikan pencerahan dan menetralisir bahwa apa yang terjadi video viral terhadap Pak Iwan sedang berinteraksi dengan Pak Bupati Kuningan itu tidak ada masalah apa-apa, tapi hanya ingin mengingatkan karena sebagai rakyat yang masih sayang terhadap pimpinan ya, terhadap bupati
orang nomor 1 di Kabupaten Kuningan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.